teman-teman semua, selamat datang di podcast Teras KUA, ngobrol santai tapi bermakna. Oke, jadi di siang hari ini kita kedatangan yang tamu sangat spesial banget nih. Beliau itu penyuluh agama yang ada di KUA Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yaitu Bapak Ustadz Miftah Zainuddin ya Bapak. Iya, alhamdulillah, ahlan baik. Iya. Biasa dipanggil apa nih Pak? Biasa dipanggil Pak Ustadz, Pak Ustadz Miftah, atau Abang Zen. Abang Zen, oke. Bebas Oke. dah. Beliau ini penyuluh agama di KUA Pasar Minggu ya teman-teman. Pasti beliau itu juga udah banyak pengalaman ya. Bahkan penyuluh juga sering banget terjun ke lapangan ya Bapak ya. Iya. Ya, pasti emang. tahu banget dong soal tentang pernikahan, hubungan, bahkan pengalaman rumah tangga. Oke. Jadi di tema kita kali ini menikah bukan hanya sah tapi juga ibadah. Tadi kita udah ngobrol bareng dari segi pandang KUA ya Pak. Sekarang kita bersama Bapak nih dari segi pandang penyuluhan agamanya Pak. Oke ya Pak. Jadi gimana sih menurut Bapak apa makna mendalam dari akad nikah dalam perspektif Islamnya Pak? Siap. Jadi langsung saya nih. Ya, nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa yang mulia, begitupun sahabat KUA yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya. Bagi yang jomblo, kami tunggu di KUA. Berkenaan dengan nikah, ya, barangkali kami dari sisi praktisi yang terjadi di lapangan. Jadi pernikahan itu bukan hanya diidentikan dengan sebuah pesta, sebuah hajatan, tapi justru sebuah acara yang menghalalkan yang tadinya yang haram. Dalam artian sebuah peristiwa yang sangat sakral, ya, selain resmi karena harus disahkan di hadapan pegawai pencatat nikah, dalam hal ini penghulu. Kemudian nikah itu juga sebenarnya hal yang lumrah bagi makhluk gitu ya. Jadi bukan hanya manusia. Makanya kan nikah secara bahasa itu kalau kita membaca kitab-kitab klasik ya, itu memiliki makna ad-domu wal jam'u, yang artinya itu berkumpul, bersatu atau nempel, ya. Dan itu bukan hanya bagi manusia saja. Makanya ada istilah tanah kahul asjar. Pohon-pohon itu saling bertempel, dalam arti kawin untuk berbunga yang nantinya akan berbuah. Nah, jadi jangankan manusia, apalagi hewan kan. Hewan mah kita udah jelas bisa menyaksikan ketika pengen nyeruntul, ya. Nah, adapun untuk manusia itu ada aturannya, khusus bagi kaum muslimin. Jadi secara istilah nikah itu adalah akad ya, yang al-mustamilu, yang mencakup syurutun wa arkanun. Jadi ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Nah, sehingga tadi yang disampaikan, kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, nikahnya menjadi sah. Tapi gak hanya sebatas sah. Kalau dulu ada ungkapan anak muda, ya, nikah itu bukan hanya sebatas basah, itu namanya kawin saja. Nah, tapi nikah itu harus sah karena ada syarat dan rukunnya. Nah, sekarang yang diangkat adalah gak cukup sah doang, tapi harus jadi nilai ibadah. Sebagai pengantar, barangkali nikah itu kalau diambil dari kata fi'il madinya, nakaha, nunnya itu ada niat. Nah, ini yang harus pertama kali diperhatikan supaya jadi nilai ibadah. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Ya, amal perbuatan kita ini tergantung niat. Dan niat dalam pernikahan harus benar-benar dipersiapkan. Karena Allah dalam hadis qudsi bilang, makana lillahi dama wattassola wa makana li ghairillahi yanhama. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, dama wattassola, akan langgeng jaya. Wa makana li ghairillah, akan tetapi ketika diniatkan bukan karena Allah, hanya cinta sesaat, cinta satu malam, hanya sebatas apa lagi? Gaya hidup, atau karena gengsi, yanhama, maka tunggu kehancurannya.
Iya. Ini barangkali pengantar udah kepanjangan ya, silakan. Oke, wah, sangat jelas ya buat teman-teman. Jadi nikah itu hal yang lumrah. Juga nikah itu juga ada syarat-syaratnya bahkan serta rukun-rukunnya. Jadi jangan disalahgunakan juga. Jangan hanya sekedar status atau legalitas. Oke. Jadi apa saja sih Pak kayak bentuk nyata ibadah dalam kehidupan rumah tangga? Iya, ibadah itu kan memiliki kaidah dan rukun. Rukun ibadah itu 3. Yang pertama ya niyatuha soleh. Ya, niatnya itu harus bagus ya. Yang kedua memberikan manfaat. Dan yang ketiga sesuai dengan syariat. Baru ketika yang 3 ini terpenuhi dikategorikan sebagai ibadah. Niatnya harus bagus tadi kan, niatnya karena Allah, niatnya mau bangun rumah tangga yang bahagia, mau mendapatkan keturunan yang soleh dan sejahtera. Kemudian ada manfaatnya ya, dengan pernikahan kita bisa membahagiakan, dengan pernikahan kita bisa berkembang. Kemudian yang ketiga sesuai dengan syariat, terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian ada kaidah ibadah. Ibadah itu kan secara garis besar adalah inna hayata kulluha ibadah. Jadi setiap aspek kehidupan itu bisa menjadi ibadah, apalagi setelah nikah. Kenapa? Karena kita apa aja dilakukan banyak dengan bersama. Sholat bisa berjamaah suami istri, makan bisa bersama, eating together ya. Jadi al jama'atu rahmah. Dengan kebersamaan itu lebih mudah turunnya rahmat Allah. Makanya sahabat KUA dimanapun Anda berbahagia, berbahagialah yang sudah menikah, apalagi tujuannya ibadah. Ya, walaupun sebagian besar orang yang sudah menikah banyak penyesalan. Menyesalnya kenapa gak dari dulu? Nah, nanti kita batasin dulu. Ya kan banyak juga nih ya Ustadz akhir-akhir ini atau di berita-berita ini. Jadi kebanyakan anak Gen Z sih Pak ya Ustadz kayak mereka menikah tuh cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan karena alasan mereka bosan, karena alasan mereka punya elah kayak gini-gini aja kayak gitu. Terus ya mungkin hidup mereka bosan gitu panika, jadi kayak mungkin terlalu lama pacaran gitu. Mungkin dari Bapak ada kali saran untuk para Gen Z nih kayak nikah nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi seumur hidup. Iya, itu lebih tepatnya korban drakor kayak gitu ya. Karena di bayangan mereka nikah itu ya beberapa hari kemudian akan menjadi mantu orang kaya ya. Tiba-tiba ya suaminya yang kelihatannya biasa-biasa ternyata anaknya orang kaya, anaknya pejabat, konglomerat. Tapi kenyataan tidak seperti demikian. Nah, itu korban bucin ya, korban drakor biasanya. Makanya nih ya teman-teman juga harus mensosialisasikan bahwasanya nikah itu adalah syariat yang besar, ibadah yang besar yang bisa membahagiakan kehidupan kita di dunia sampai ke alam baka, sama-sama masuk surga. Makanya tujuannya jangka panjang. Bagaimana di pernikahan itu kita ngebina rumah tangga, setelah itu kita akan punya anak, setelah itu kita akan menyekolahkan anak. Itu nanti kalau misalkan nikahnya sesuai dengan aturan, baik aturan agama dan undang-undang perkawinan. Makanya dalam undang-undang perkawinan itu sekarang kan Undang-Undang Perkawinan awalnya kan nomor 1 tahun 74. Nah, Junto ada perubahan nomor 16 tahun 2019. Itu ada penambahan usia minimal calon pengantin yang tadinya 16 jadi 19. Kenapa ini dinaikkan? Hasil konsensus para ulama di Indonesia itu kalau nikah terlalu dini, perceraian makin banyak. Nah, makanya salah satu untuk mencegah si Gen Z ini ya bagaimana ditahan dengan undang-undang perkawinan. Kalau lu pengen nikah, usia harus matang, minimal 19. Dan usia 19 itu usia emas dalam arti berharga, harus punya persiapan. Makanya bahasa hadisnya, ya ma'syarus syabab manis tato'a minkumul ba'at. Wahai pemuda, kalau kamu sudah memiliki modal, modal di situ kan modal kepribadian, modal tanggung jawab, modal bisa mencari penghasilan. Makanya Gen Z kami berpesan, pertama, ya usia pernikahan itu minimal 19 tahun. Makanya daripada kelamaan nunggu nikah yang sudah pacaran, mendingan udahan. Ya, jadi segera putuskan ya, putuskan untuk berakhir atau putuskan untuk menanti-nanti sampai datangnya waktu yang pas untuk menikahkan.
ya LDRan aja ya, nggak usah deket-deketan, nanti khawatir offset keduluan ya. Ya, jadi buat teman-teman yang udah siap nikah banget, langsung aja ya nih Ustadz ke KUA ya Ustadz, langsung aja ke KUA. Jadi biar gak lama-lama lah jomblo kan. Terus oke Ustadz, selanjutnya tuh bagaimana penyuluh tuh membimbing pasangan untuk menjalani pernikahan dengan semangat ibadahnya. Baik ya, secara resmi kita kan setiap pekan di KUA Pasar Minggu ada pelaksanaan binwin ya. Kalau dulu suscatin, bimbingan perkawinan. Nah itu penyuluh yang mendominasi dalam hal memberikan penyuluhan. Nah, secara resminya, adapun ya secara non formalnya kita kan di majelis taklim ya, di majelis taklim remaja kan banyak, apalagi DKI Jakarta ini termasuk yang paling banyak majelis taklim pemudanya ya, bahkan ada majelis taklim Jackmania itu kan ngadain juga majelis taklim. Nah saya sering sampaikan ya usia pernikahan, tujuan pernikahan, nah sehingga ya ini benar-benar dipikirkan, nikah itu untuk membangun rumah tangga yang bahagia, bukan untuk pembuktian cinta. Nah, karena cinta itu kadang buta ya. Hati-hati, harus pintar menjaga dan memelihara. Oke, ya buat temen ya itulah harus menjaga pandangan, terus ya harus jaga diri kalian masing-masing, karena yang menjaga diri kalian itu ya kita sendiri gitu kan. Oke, selanjutnya Ustadz, kayak apa sih peran penyuluh agama dalam mendampingi calon pengantin melalui bimbingan pranikah? Iya tadi ya, memberikan bimbingan dengan cara yang kekinian ya, jadi tidak monoton. Ada simulasi, ada nyanyi-nyanyi ya, kemudian game-game segala macam itu kita sajikan. Apalagi sekarang itu harus bersertifikasi. Jadi yang memberikan pelatihan atau narsum di binwin itu gak sembarangan, harus yang sudah memiliki sertifikat BIMTEK ya. Nah, ini BIMTEK, bimbingan perkawinan. Makanya di BIMTEK itu para calon narasumber itu kita udah dibekali dengan ilmu-ilmu dan keterampilan, sehingga ketika ngisi binwin ya benar-benar dalam waktu yang singkat ya, itu ilmu wawasan pernikahan bisa terserap dan mengoptimalisasi keilmuan yang sudah mereka miliki para calon pengantin. Oke, selanjutnya nih Ustadz, apa sih perbedaan pasangan yang ikut bimbingan sama yang tidak ikut bimbingan pada saat pranikahnya Ustadz? Iya, sebenarnya kalau sekarang itu udah wajib ya, jadi semua calon pengantin itu harus mengikuti binwin, bimbingan perkawinan, dan itu nanti keluar sertifikat sebagai syarat untuk bisa dicetaknya buku nikah. Tapi walaupun demikian masih ada aja halangan karena darurat, kadang kondisi pekerjaan yang jauh dan segala macam. Yang jelas perbedaannya, orang yang sudah melakukan binwin dia lebih siap ya, siap secara keilmuan, siap secara administrasi, karena kan sekaligus kita sampaikan berbagai persyaratan administrasi juga, dan tentunya mereka akan terbuka wawasan gitu ya, bahwasanya pernikahan itu luas, laksana bahtera yang mengarungi samudra kan. Selain daripada banyak keindahan, tapi banyak juga ujian, halang rintang. Yang penting ya dihadapi bersama, dihadapi dengan sama-sama. Oke, teman-teman tentunya beda ya pada saat melaksanakan pranikah sama yang belum. Jadi mungkin yang sudah melaksanakan pernikahan itu lebih siap dalam ilmunya serta administrasinya. Oke, ini Ustadz kasih dong tips dan saran tuh kepada pasangan untuk bisa menjadikan rumah tangga sebagai sarana meraih pahala terus-menerus, serta untuk generasi Gen Z ini bisa diubah gitu mindsetnya Ustadz. Jangan kayak nikah itu cuma hanya sekedar status atau hanya legalitas saja Ustadz. Baik, sekarang kan udah banyak tuh public figure atau figur sosmed, sosialita yang nikah muda. Nah itu kan sekilas kita melihatnya itu udah berhasil lah, dalam arti mereka menjalin pernikahan sehingga makin terlihat kedewasaan, tanggung jawab, kemudian dari mereka tata krama, sopan santunnya ya, itu udah bisa menjadi contoh ketika nikah itu diniatkan untuk ibadah. Dan nikah itu indah. Kenapa indah? Ya karena keindahan yang kita harapkan
senantiasa menemani kita dalam kehidupan. Ya kan, kita menganggap pasangan kita itu kan yang paling kita apa? Yang paling kita cari, dalam artian mereka yang membahagiakan kita, mereka yang menenangkan kita, dan itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya di awal bilang nikah itu banyak penyesalan, nyesalnya gak dari dulu, tapi kalau niatnya benar, prakteknya benar. Makanya bagi Gen Z yang sudah berencana nikah cepat, banyak-banyak belajar lagi, banyak-banyak bertanya lagi. Dan yang masih menganggap pernikahan itu adalah sebuah Status atau gerbang permasalahan, atau kadang nikah itu bisa membuat ribet, salah besar. Ya, ketika kita menjalani pernikahan dengan benar, justru kata Allah, yughnihumullahu min fadlih. Dalam keadaan fakir pun Allah akan memberikan kecukupan, bahkan yugni, berlebihan dalam arti dilebihin lagi, gak hanya sekedar cukup. Itu barangkali. Oke, mungkin cukup sekian ya Ustadz podcast kita hari ini. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, makasih banget yang udah dengerin podcast kita sampai pagi ini. Jadi buat teman-teman semua nih, bahwasannya semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kalian mikir 2 kali, tapi bikin mikir itu bukan ragu, tapi untuk persiapan kematangan kalian untuk persiapan nikah. Nikah itu bukan hanya sekedar bermain-main atau bukan hanya status, tapi juga nikah itu buat ibadah seumur hidup, bahkan dunia akhirat. Oke. Jadi jangan cuma cari pasangan yang nyambung di chat, tapi juga nyari nyambung doa serta versi nyambung surganya. Oke. Terima kasih ya Ustadz udah hadir di podcast. Gak hanya nyambung di chat, tapi nyambung di heart. Di heart. Nyambung di heart juga nih teman-teman. Oke. Baik ya. Terima kasih Ustadz atas podcast kita ya, ini. Sama-sama teman-teman mahasiswa juga. Semoga apa yang udah dibekali sama Ustadz tadi bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat para Gen Z yang mau menikah, bisa dipersiapin lagi matang-matang, bisa dipikir-pikir lagi. Pokoknya jangan sampai nikah itu hanya untuk bermain-main saja ya. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Sebelumnya aku ada pantun dulu nih ya teman-teman sebelum closing kita di podcast hari ini. Oke. Ke Cianjur naik sepeda. Lihat pengantin senyum bahagia. Buat yang lagi nunggu jodoh tiba, tenang aja, Allah udah atur waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.